dalam Al-Qur'annya, Al-Qur'an itu tidak menyanjung orang beragama Islam, tetapi yang beriman. Awas. Setiap Allah memerintahkan apapun dalam bersyariat, yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Karena yang siap melaksanakan perintah adalah orang yang beriman, bertuhan, bukan sekedar beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, banyak yang untuk mendesak saya untuk memberi satu tanggapan tentang Buya Syakur. Kalau menurut Buya Syakur, Al-Quran tidak menyanjung orang-orang yang beragama Islam. Orang minta saya akan memberi tanggapan. Memang sudah saya katakan kepada mereka bahwa Buya Syakur ini dia belum paham betul tentang Al-Quran. Tapi orang-orang kurang yakin. Ternyata dah nampak kelihatannya bahwa dia tidak paham Al-Quran. Baru lapor dengan saya, tolong beri tanggapan Ustaz. Ini suatu apa? Sebenarnya saya juga agak untuk menanggapi sekedar sajalah. Sebab apa? Saya tahu dia tak tahu. Ya, tak mungkin saya akan paksa dia. Dia tidak tahu. Lagi untuk untuk memberi jawabannya saya akan kasih tahu ya. Mudah-mudahan dapat jelas-jelasnya. Islam, ya. Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman. Aslama, orang-orang yang telah menyerah. Ia telah menyerah diri. Aslama itu yuslimu islaman, penyerahan. Jadi aslama telah menyerah diri, yuslimu orang-orang yang akan menyerah diri, sedangkan islaman yang telah berserah diri. Muslimun orang yang berserah diri. Gitu maksudnya. Jadi masalah Buya Syakur, ia mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada menyanjung orang Islam, yang ada orang beriman. Dia memang keliru karena dia tidak habis membaca Quran, lalu dia mengambil kesimpulan. Sudah banyak kali saya sampaikan lah, ya. Baiklah, untuk itu sebagaimana Allah menyanjung orang beriman, orang Islam, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 131, Allah berfirman, "Isqala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Islamlah kamu Ibrahim. Islam, berserah diri kamu Ibrahim, itu Islam." Isqala lahu rabbu aslim. Dari aslama yuslimu, aslim. Aslim itu fi'il amal, perintah Allah. Wahai Ibrahim, Islamlah kamu Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabb pengatur alam. Aku berislam kepada Tuhan pemilik alam. Jadi yang namanya Islam itu arti berserah diri. Nah, mana tinggi iman dengan Islam? Ya jelas dong tinggi Islam. Ya, ayat yang lanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu benar-benar bertakwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
orang beriman apabila mati tidak Islam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Buya Sakur, kalau mengaji Quran benar-benar pintar. Ya. Kita Islam harus pintar, pintar teknologi, pintar agama. Jangan hanya sekedar hanya pandai baca doang dah lalu orang lain bodoh. Itu goblok banget kok. Kue itu. Ya. Nah, orang ngerti tentang Al-Quran, ngomong-ngomong Quran. Kayak wong jegat ya. Itu yang saya harapkan itu. Jangan kita kalau tak tahu berquran, jangan kita ngomong tentang Quran. Jadi Allah katakan, wahai Ibrahim, Islamlah kamu Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab, aku Islam. Islam itu arti menyerah diri kepada Allah. Begitu. Makanya Allah lanjut lagi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu benar-benar bertakwa, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kalau orang beriman mati tidak Islam, masuk neraka ya. Gitu maksudnya. Jadi jangan ngomong-ngomong Islam, saya nak dewe ngomong Islam. Kan gitu, Islam orang menyerah diri, apapun bentuknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muslim. Bukan mudah, bukan asal ngomong saja muslim. Kadang-kadang Islam pun tak tahu apa itu Islam. Mungkin kalau saya tanya dia apa Islam, apa beda, bagaimana cara berislam, tak tahu. Islam dengan iman tak boleh dipisahkan. Ibarat pena dengan tinta. Ya. Bagaimanapun hebatnya pena, tanpa tinta tidak bisa. Bagaimanapun hebat tinta, tidak ada pena tak bisa kita menulis. Jadi Islam dengan iman itu satu paket, jangan dipisahkan. Nah, ini Buya Sakur. Antum kalau orang tak tahu dapat dibodohin orang ya. Membodoh-bodohi orang bisa antum, karena orang tak tahu. Ya. Tapi kalau orang tahu, ya antum ini kayak apa ya? Hah? Seperti orang buta mengenal gajah sama tuh. Ya, kalau orang buta mengenal gajah itu, ini gajah. Dia belum tahu betul tentang gajah, ini gajah. Kalau orang tak tahu tentang gajah tentu sesat melihatnya. Nah, jadi saya berharap ini, saya juga tak marah sebetulnya. Saya ingin bimbingan, wajar saya ya. Saya wajar membimbing dia karena dia tahu, tapi karena dia terlalu mengatakan tak ada dalam Al-Quran, ya, tak ada dalam Al-Quran tentang menyanjung Islam. Menyanjung Islam itu tidak ada dalam agama Islam. Nah, itu yang saya marah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Islam. Islam itu apa? Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi orang beriman tidak hanya iman saja, kalau tak berserah diri kepada Allah, tetap orang beriman itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita beriman, mampu kita berserah diri kepada Allah. Kalau kita beriman tidak berserah diri kepada Allah, berarti namanya bukan beriman juga namanya. Nah, jadi iman ya untuk apa? Untuk perlu catatan ya Pak Buya Sakur, iman itu dengan Islam tidak bisa dipisahkan. Saudara kandung ya, satu paket dia. Islam dengan iman tidak boleh dipisahkan. Itu saya maksudkan. Tiap-tiap orang beriman harus Islam. Makanya Allah perintah, wahai orang beriman, bertakwa kamu benar-benar takwa, masuklah kamu dalam Islam. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Nah, jadi kita harus tahu betul. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, jangan separuh-separuh, harus paham benar-benaran. Jadi Islam itu kan sudah sampai kemarin. Islam itu tinggi. Apa maksud tingginya? Semua dikuasai. Ini ngomong tentang Islam, copot sana, copot sini. Apa itu? Bagi orang tak tahu, kata orang berakal antum, seperti antum tak berakal. Ya, saya katakan antum tidak berakal. Akal itu apa? Akal itu makhluk Allah yang paling mulia. Akal tidak pernah membantah Allah. Nah, nanti saya akan baca bagaimana cara berakal ya. Nah, kita berakal nanti saya akan sampaikan juga bagaimana cara berakal. Jadi untuk Buya Sakur dia belum paham atau mungkin dia belum pernah melihat, buka Buya Sakur di dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Isqala lahu rabbu aslim." Berfirmanlah Allah kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Islamlah kamu." Aslama ya belajar bahasa Arab dah dulu. Aslama fi'il madi, mazid satu huruf ya. Aslama fi'il mudhari'nya yuslimu, mudhari' aslim fi'il amar. Islaman itu masdar ya.
penyerahan. Jadi dikatakan isqala lahu rabbuhu, maka berkatalah Allah kepada Nabi Ibrahim, berkatalah Rabbnya kepada Ibrahim, isqala lahu rabbuhu aslim. Dia bilang aslim, Islamlah kamu Ibrahim. Qala aslamtu, maka dijawab Ibrahim, qala aslamtu, aku berislam, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi Islam itu memang sudah ada ditunjuk Allah dalam Al-Quran, ya. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi lagi. Itu orang beriman disuruh Islam. Kalau orang beriman tidak Islam, mati dalam keadaan kufur juga dia, ya. Orang beriman kalau tidak Islam, dia mati dalam keadaan tidak patuh Allah. Kalau tidak patuh Allah apa? Ingkar kepada Allah, tetap dimasuk Allah dan neraka. Begitu. Ini yang ngaji tak apa, ngaji tak tamat-tamat. Makanya kalau ngaji itu betul-betul paham dulu baru kita sampaikan. Sudah saya sampaikan kemarin itu. Ini pada penanya satu, udah tahu seperti apa? Buya Syakur tak ngerti dia. Tanya juga dengan saya lagi, dia tak ngerti, tak paham. Antum tanya juga saya, tak mungkin saya paksa. Islam itu tak ada paksaan. Jadi antum saya tak marah, maaf ya. Bukan saya marah. Ini kalau bertanya gitu, anggaplah dia itu seperti anjing menggonggong, kafilah tetap lalu. Biar aja dia bicara, tapi kita tak mendengar cakap dia, karena dia orang tak paham. Tak mungkin kita mendengar orang tak paham. Jadi di sini untuk Buya Syakur, ya, Buya Syakur betul-betul lah mempelajari Quran, betul-betul tamat kita belajar Quran, ya. Dan berikutnya Allah katakan, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata berikutnya? Dan Ibrahim telah mewasiat ucapan itu kepada anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita tak boleh mati kalau tidak Islam, Syakur. Tapi alhamdulillah Syakur ini saya harapkan setidak-tidaknya adalah mempelajari Quran, setidak-tidaknya 10 SKS. Ya, belajar lagi ya. Paham tuh Syakur? Jangan ada salah lagi. Kalau belum paham betul jangan ngomong dulu. Begitu juga para yang pendengar di sini maupun di mana saja berada, baik dalam maupun luar negeri, karena dia tidak paham, jadikanlah dia inilah Islam dia. Itu saja ya. Kita tidak bisa mama karena dia tidak dasarnya Al-Quran, dia dasar hawa nafsu. Sedangkan Rasul saja berdasarkan Al-Quran, dia ngomong berdasar hawa nafsunya. Dia pengen disenangi orang, ingin disenangi orang, sanggup dia menentang Allah. Sedangkan Al-Quran menjunjung tinggi orang-orang Islam, dia tidak, katanya. Itulah dia, ingin dapat muka, mencari muka di orang lain, ternyata dia bertentangan dengan Allah. Jadi saya harap juga kepada kepada Buya Syakur, bertaubatlah kepada Allah, taubat nasuha, jangan buat lagi ya. Kalau betul-betul kita belum paham betul, jangan disampaikan ya. Sebab agama itu banyak, bukan satu bab. Syakur nanti Syakur nanti ya, Buya Syakur apalagi mutasyabihat. Nanti akan belajar mutasyabihat, lebih susah. Ini ayat nyata aja Buya Syakur tak mampu. Apa mutasyabihat? Nanti kita belajar mutasyabihat, bagaimana cara ayat mutasyabihat ya. Itu yang Buya Syakur pahamkan dahulu. InsyaAllah dengan bersungguh-sungguh, InsyaAllah dapat ya. Kita bersungguh-sungguh betul Buya Syakur. Sebab dalam peribahasa Arab mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Mudah-mudahan Buya Syakur akan nanti bertaubat cepat. Bagi penanya yang ada sini, paham sendiri ya. Kalau seandainya dia menyampaikan sesuatu, anggaplah anjing menggonggong kafilah berlalu. Gitu. Jadi untuk sini saja saya harapkan para penanya sudah merasa puas. Kalau juga tidak puas juga hubungi WhatsApp saya, nomor telah terlampir ya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.